Ada banyak kunci pintu digital yang sudah saya coba, mulai dari yang ukurannya kecil, fitur pakai aplikasi hingga yang bisa pakai KTP sekalipun. Dan ini adalah Onassis K10 Pro, kunci pintu digital 6-in-1 yang sudah ada kamera view, bisa connect ke WiFi dan bisa langsung unlock dari jarak jauh. Lalu seperti apa sih pengalaman saya setelah menggunakannya? Dan bagi saya ini worth to buy banget. Yuk kita mulai. Jadi, Onassis merupakan salah satu brand dari BLC Group, yaitu penyedia hardware kunci konvensional dan digital sejak tahun 2002. Nah, di tahun 2021 ini, Onassis mengeluarkan produk smart home, salah satunya adalah Onassis K10 Pro ini, yang harganya sekitar 3,5 jutaan. Buat agen yang tinggal di Jabodetabek bisa langsung dipasang oleh teknisi, sementara di luar kota seperti saya, alias berada di desa, bisa minta bantuan tukang. Link pembelian official biar dapat garansi resmi ada di deskripsi video kan. Box Onassis K10 Pro ukurannya cukup besar. Di dalam paket pembelian saya dapat diagram pemasangan, lalu ada user manual, kemudian kartu garansi dan 2 kartu RFID. Dan ini dia handle depan Onassis K10 Pro yang kesan pertamanya, wih, bobotnya cukup berat nih kan. Selanjutnya ada satu handle dalam yang bobotnya juga sama berat. Lalu ada satu baterai. Selanjutnya saya dapat 2 kunci manual beserta kelengkapan lain. Kemudian dapat satu body lock case dan terakhir dapat satu kabel charging micro USB. So, salah satu alasan kenapa kunci pintu digital ini worth to buy bagi saya, pertama adalah dari desain dan material. K10 Pro punya desain yang bagi saya ini terasa mewah dan premium di harga 3,5 jutaan. Ukuran kedua handlenya panjang dengan diameter panjang kurang lebih sekitar 40 cm. Materialnya juga solid dari bahan aluminium alloy dan juga plastik. Sebelumnya kalau agan lihat di permukaannya ini kayak ada goresan-goresan dan terlihat kusam. Tenang aja, ini karena memang full dilapisi plastik pelindung yang belum saya buka. Nah, untuk handle luar, di bagian atas sudah ada satu kamera, lalu ada satu fingerprint scanner, lalu di bawahnya ada satu layar OLED, mau siang atau malam, layar OLED-nya ini jelas banget kan? Selanjutnya ada panel touchkey yang ukurannya lebih besar, termasuk sudah ada pembaca kartu RFID juga. Di bawahnya lagi ada logo Onassis, lalu di bawahnya ada satu manual key dan satu port micro USB yang nanti kita bahas. Lalu di bagian belakang sudah ada kabel konektor buat disambung ke handle dalam. Sementara untuk handle dalamnya sendiri ada satu layar kamera view yang bisa dibuka untuk pasang baterainya juga nih kan di sini. Nah, di bagian belakang monitor ini juga sudah ada slot micro SD biar nanti foto bisa tersimpan offline, nanti kita bahas. Kemudian ada handle putar manual biar bisa buka kunci dari dalam layaknya seperti pintu konvensional, lalu ada satu tombol lock dan unlock, ukurannya lebih kecil. Kemudian ada knob putar manual dan paling bawah ada knob privacy knob putar gitu ya. Sebagai keamanan ekstra agar kunci ini tidak bisa dibuka sama sekali. Mantap, komplit banget nih kan. Nah, jadi kalau dari desain, ukuran, dan banyak mode pengoperasian, K10 Pro ini udah pasti cocok buat dipasang di pintu depan rumah yang ukurannya pintu besar sekalipun gitu kan. Atau untuk di kantor ataupun di apart, oke lah kan. Lalu gimana sih cara pasang Onassis K10 Pro ini? Onassis K10 Pro sudah dibekali dengan motor otomatis untuk menggerakkan deadbolt dan juga latch bolt yang totalnya ini ada 6. Bayangin tuh kan. Makanya tadi saya bilang buat dipasang di pintu besar pun dia pasti cocok banget. Ukuran lock case-nya ini pun cukup besar sama kayak pintu kunci konvensional. Kita bisa atur arah bukanya, misal pintu di arah buka ke kiri atau ke kanan bisa diatur dari lock case-nya ini. Semua motor atau layarnya ini bisa berfungsi menggunakan baterai yang total kapasitasnya ini ada 4200 mAh dan udah 3 minggu saya pakai, baterainya cuma turun sekitar 10% aja. Tenang aja kan, kalau habis baterai bisa di-charge pakai adaptor 2 ampere. Nah, untuk pemasangan kita mesti buat lubang lock case dan beberapa lubang kecil untuk konektornya gitu ya di daun pintu nih kan. Nah, sekali lagi ini hanya sebagai contoh, sebaiknya agan minta bantuan langsung teknisi Onassis atau minta bantuan tukang, kemudian lihat diagram pasangnya. Nah, pertama agan mesti masukin lock case ke lubang di daun pintu yang udah dibuat, kemudian pasang handle luar, lalu pasang kabel konektor ke handle dalam, jangan lupa pakai baut buat dikencengin gitu ya. Selanjutnya tinggal pasang part lain untuk tempat lubang latch bolt dan deadbolt di kusen pintunya nih kan. Dan terakhir tinggal pasang baterainya aja, udah beres nih kan. So, sebelum saya bahas cara menggunakan kunci ini, kita bahas dulu dari fitur kamera view.
Ya, jadi K10 Pro ini menjadi kunci pintu digital pertama yang mempunyai kamera handle di bagian depan gitu ya, yang pernah saya coba nih. Sayangnya tidak ada keterangan spesifik berapa megapiksel kamera ini, yang pasti kalau saya perhatikan gitu ya, kualitas video yang ditampilkan di layar sudah sangat jelas, mau siang atau malam, mantap, jelas banget nih kan. Kita bisa mengatur kecerahan, kemudian mengatur volume, kemudian shutdown timer, dan lain-lain. Pastikan juga kita pasang kartu micro SD biar nanti bisa tersimpan offline gitu kan. So, kalau saya lihat dari keunggulan, kamera ini berfungsi agar pemilik bisa melihat dulu orang yang hendak masuk ke rumah kita. Nggak cuman itu aja, kamera ini juga bakal otomatis memfoto setiap orang yang menekan tombol bel, atau orang yang salah memasukkan password, atau orang yang coba menjebol kunci, yang artinya memungkinkan kita untuk mengetahui siapa pelakunya gitu kan. Nah, foto tersebut bakal otomatis tersimpan offline di micro SD agar bisa dicek secara manual, dan akan tersimpan online juga, lalu otomatis dikirimkan ke akun kita di aplikasi agar bisa langsung dicek. Nanti kita bahas nih kan. Ini dia contoh foto yang ditangkap dari kamera ini kan. Seperti yang saya bilang, Onassis K10 Pro ini sudah punya fitur auto lock, yang artinya setelah kita membuka kunci, dia bakal mengunci otomatis. Ingat ya kan, enggak semua pintu digital punya fitur auto lock ini. Jadi selain terasa lebih canggih, fitur ini juga sebagai extra security udah pasti cocok bagi agan yang sering lupa ngunci pintu. Nah, timer dari auto lock ini bisa kita atur apakah mau 20 detik setelah kunci terbuka gitu ya, mau 30 detik atau 60 detik sekalipun. Onassis K10 Pro punya total 5 mode pembuka kunci. Pertama bisa menggunakan PIN, kedua bisa menggunakan fingerprint, ketiga bisa pakai kartu RFID, kemudian keempat pakai aplikasi, dan kelima bisa menggunakan manual key. Pertama kita mesti setup dulu seperti biasa dengan membuat administrator agar bisa mendaftarkan anggota keluarga atau orang lain agar bisa membuka kunci. Caranya mudah banget, kita tekan aja tombol touch key, tanda bintang dan pagar, lalu masukin password default 123456, kemudian tekan tanda pagar lagi. Nah, selanjutnya pilih menu admin setting dan masukin PIN baru sebagai pengganti PIN default tadi. Kita lanjut ke mode pembuka kunci nih Gan. Untuk mode pembuka kunci saya suka karena panel touchscreen-nya ini punya ukuran besar dan backlight-nya juga terang. Jadi mesti siang hari tetap kelihatan jelas. Kita bisa masukin PIN untuk membuka kunci, lalu tekan tanda pagar, maka kunci pintu ini akan terbuka kayak gini Gan. Yang kedua, untuk mode pembuka fingerprint kita bisa daftarin hingga 100 sidik jari. Cara daftarinnya sama kayak sidik jari di HP gitu ya, ditempelin lalu diangkat kayak gini. Pemindai sidik jari ini punya ukuran yang besar dan sudah punya lampu cincin juga yang akan berubah warna, jadi menambah kesan lebih canggih lagi gitu kan. Untuk membuka kunci kita bisa langsung tempelin aja tanpa perlu layarnya ini hidup dulu atau standby dulu. Kecepatan dari scannernya ini juga cepat, responsifnya cepat banget gitu kan. Ini dia contohnya. Next, ada mode kartu RFID yang posisi scannernya ini tepat berada di panel touchkey. Untuk cara daftarinnya sama kayak sebelumnya. Kita tinggal tempelin aja kartu yang udah dikasih ini sebanyak 2 sampai kebaca, dan bacanya juga sama cepat. Dan sama kayak fingerprint, sekali lagi kartu RFID bisa langsung ditempelin meski lampu touchkey dalam keadaan mati. Ini dia contohnya Gan. Next, ada mode pembuka kunci manual, yang mana mode ini juga sebagai opsi darurat apabila mode sebelumnya terjadi error atau dalam situasi lain. Sama kayak kunci pintu konvensional, tinggal dibuka aja kayak gini kan. Oke Gan, kita bahas untuk fitur pintarnya dengan menggunakan fitur remote unlock. So, jadi kunci ini sudah ada modul Wi-Fi 2,4 GHz yang bisa kita binding ke Wi-Fi yang ada di rumah melalui aplikasi YouSmartGo. Semua proses bindingnya ini sudah dijelaskan pula di kertas panduannya. Mudah banget nih kan. Lalu apa aja sih fitur pintar yang bisa kita dapat setelah pintu connect ke aplikasi?
Nah, yang pertama, aplikasi ini berfungsi sebagai penyimpan aktivitas kunci kita. Nah, misalnya jam berapa kunci ini dibuka, oleh siapa kunci dibuka, semua bisa ketahuan dari ID pembuka kunci dan dari foto yang diambil. Jadi hal ini memungkinkan pemilik buat lihat lagi report atau riwayat yang tersimpan otomatis secara online di akun kita. Yang kedua, dia punya fitur yang nggak dimiliki oleh kunci pintu digital yang selama ini saya cobain. Ya, benar banget. Jadi misal ketika ada tamu yang nekan tombol bel, maka kunci ini akan langsung mengirim notifikasi untuk meminta agar kunci bisa dibuka dari jarak jauh. Permintaan ini akan diterima di HP kita dengan menampilkan foto orang yang tertangkap kamera gitu kan. Atau orang yang menekan bel dari kunci ini. Nah, jadi kalau kita lagi nggak di rumah atau lagi di kantor atau lagi di mana gitu ya, lalu ada saudara atau tamu yang datang, kita bisa langsung membuka kuncinya dari jarak jauh. Super keren dan canggih banget nih kan. Ini dia contohnya. Kita lanjut ke fitur keamanan. Honasys K10 Pro punya beberapa fitur keamanan. Selain dari auto lock, lalu ada notifikasi tadi, dia juga punya fitur yang dinamakan freeze unlock. Nah, jadi fitur ini bakal aktif otomatis ketika ada orang yang mencoba menjebol kunci atau menjebol pintu kita gitu ya, atau orang yang salah memasukkan PIN, salah memasukkan sidik jari minimal sebanyak 10 kali percobaan. Maka alarmnya ini akan berbunyi dan semua tombol akan freeze alias tidak akan berfungsi selama 1 menit. Suara speakernya pun cukup kencang, hanya saja durasinya nggak lama gitu ya. Jadi memungkinkan kita buat memeriksa dulu dari kamera view. Kita juga bakal dikirim notifikasi ke HP dan sama bisa ngecek juga. Super keren, ini dia contohnya kan. So, jadi apa pengalaman saya setelah menggunakan Honasys K10 Pro ini? Yang pertama, kunci ini cocok buat dipasang di pintu kayu besar sekalipun karena punya ukuran yang besar dan material yang solid. Fitur kamera view tidak hanya menyimpan foto di kartu memori dong, tapi juga dikirimkan dan disimpan di akun kita di dalam aplikasinya. Terlebih dia juga sudah ada fitur auto lock dan manual lock agar pintu nggak bisa dibuka meski sama orang yang punya PIN sekalipun. Apalagi bisa buka kunci dari jarak jauh dan ada alarm yang dapat online 24 jam penuh, sehingga menambah pengamanan ekstra tentunya. Link pembelian official ada di deskripsi video. Sampai ketemu di video selanjutnya kan. Wassalamualaikum.